Ya, halo Tribuners. Selebgram Tasya Farasya menjalani sidang perdana gugatan perceraiannya terhadap sang suami yaitu Ahmad Assegaf. Sidang perdana tersebut keduanya hadir, namun dalam proses mediasinya mereka pun menjalani proses deadlock sehingga akhirnya gugatan perceraian dilanjutkan ke persidangan berikutnya, di mana mediasi mereka tidak terjadi sebuah kesepakatan rujuk, melainkan mereka sepakat bercerai dan banyak sekali beberapa poin yang memang disahkan oleh keduanya sehingga mereka sepakat untuk bercerai. Uh, Tasya Farasya pun tidak banyak bicara mengenai proses perceraian dengan Ahmad Assegaf. Ia menyerahkan semuanya kepada tim kuasa hukumnya yaitu Sangun Ragado. Sangun Ragado mengatakan bahwa alasan Tasya menceraikan Ahmad Assegaf karena kepercayaannya pun sudah luntur dari sang suami. Di sisi lain, menurut pengakuan Ragado, kalau Tasya sudah diucapkan talak oleh sang suami sehingga keduanya secara agama sudah tidak lagi sah sebagai suami istri. Dan bahkan sebelum proses atau gugatan cerai dimasukkan, Tasya Farasya dan juga Ahmad Assegaf sudah pisah rumah. Berikut keterangan dari Sangun Ragado. Tapi kalau kita ngomongin pokok perkara, ini tetap deadlock. Deadlock dalam artian bahwa hasil dari mediasi ini tidak dapat rujuk kembali. Sehingga sidang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 8 Oktober nanti tahun 2025. Pada prinsipnya, gugatan yang kami sampaikan, gugatan cerai yang disampaikan oleh klien kami, Ibu Tasya Farasya, adalah mengenai, jadi kan alasan cerai ini kan limitatif ya, sebagaimana kita tahu bersama. Jadi yang kami pakai adalah masalah perselisihan terus-menerus sehingga tidak dapat diharapkan rujuk kembali. Kenapa itu terjadi? Teman-teman juga di sini udah banyak berita ya yang bertebaran di luar sana, ada isu-isu yang bertebaran di luar sana. Jadi mungkin di sini dapat kami luruskan. Fokusnya dalam gugatan kami ini adalah masalah kepercayaan yang telah diberikan sedemikian rupa. Di gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan. Untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Cuma tolong teman-teman ini bisa ditekankan, bisa diresapi lah. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Tapi perlu digarisbawahi juga, sebetulnya sebelumnya ini Ibu Tasya sejak tanggal 10 September, sebelum gugatan ini kami ajukan, telah bercerai secara agama, sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya. Sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi mereka berdua. Dan juga pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan mantan suaminya telah pisah rumah. Jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Lalu selanjutnya masalah nafkah sih sebetulnya ini bukan kalau dari Ibu Tasya sendiri bukan masalah karena ia tidak dinafkahi, tapi kembali lagi titik beratnya dalam masalah kepercayaan. Sehingga ya inilah kita sekarang bergulir di sini, proses masih berjalan. Mohon support teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya.